Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Takin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai prosedur penanganan surat dalam suatu perusahaan. Yang pertama, prosedur penanganan surat dengan sistem buku agenda. Pertama, saat surat telah diterima, kumpulkan surat tersebut. Kemudian hitung jumlah surat yang masuk. Kemudian setelah itu kita periksa ketepatan alamat pengirim apakah sudah tepat atau belum. Setelah itu kita kelompokkan surat tersebut berdasarkan jenisnya, meliputi yang pertama surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berasal dari perorangan atau perusahaan yang ditujukan kepada perusahaan atau pimpinan yang bertindak mewakili perusahaan. Kedua, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang tidak boleh dibaca oleh yang bukan berkepentingan. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga biasanya surat yang berisi iklan atau brosur. Kemudian kita bubuhkan tanda tangan sebagai bukti surat tersebut telah diterima. Yang kedua, setelah itu surat kita sortir, meliputi A. Memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. B. Menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya, seperti surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Yang ketiga, mengelompokkan surat yang memang memerlukan penanganan khusus. Kemudian yang ketiga, pencatatan surat. Pencatatan surat meliputi membuka dan membaca isi surat serta menuliskan pokok-pokok surat, memeriksa lampiran, menghubungkan tanggal dan paraf penerima surat, mengagendakan surat masuk ke dalam buku agenda kembar atau agenda tunggal. Yang keempat, pengarah surat masuk. Surat yang telah masuk harus diarahkan agar lebih jelas pada siapa surat tersebut. Diarahkan dengan disertai lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembaran yang disediakan agendaris untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi tentang saran atau instruksi setelah surat dibaca oleh pimpinan. Kemudian surat tersebut disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha. Selanjutnya diteruskan kepada unit pengolah untuk diproses sesuai dengan disposisi. Lembaran disposisi memiliki dua jenis. Yang pertama disposisi langsung, yang kedua disposisi tidak langsung. Disposisi langsung adalah disposisi yang ditulis langsung pada lembaran kertas. Yang kedua disposisi tidak langsung. Disposisi tidak langsung, disposisi ditulis pada lembaran disposisi sendiri yang sudah disiapkan. Kemudian yang kelima, penggandaan surat. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan mesin fotokopi, stensil atau printer. Kemudian yang keenam, penyampaian surat. Surat disampaikan kepada orang yang dimaksud dalam surat. Yang ketujuh, penyimpanan surat. Penyimpanan surat mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, mengindeks surat dengan sistem tertentu. Yang kedua, memberi kode pada surat. Yang ketiga, menggunakan perforator. Yang keempat, menyimpan surat pada folder atau map Snellhector. Map Snellhector itu bentuknya seperti ini. Ini adalah map Snellhector yang biasa digunakan untuk menyimpan surat. Nah, kemudian menata arsip dalam laci atau filing kabinet. Kemudian prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama, pembuatan konsep surat atau draft. Pembuatan konsep surat atau draft ini bisa dilakukan oleh pimpinan atau atasan, lalu sekretaris atau konseptor. Kemudian yang kedua adalah pengetikan konsep surat. Setelah konsepnya dibuat, kita ketik konsep tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan surat. Surat yang akan keluar diperiksa kembali oleh sekretaris apakah sudah sesuai dengan alamat si pengirim pada amplop. Yang keempat, penandatanganan surat. Yang kelima, pengiriman surat. Surat yang dikirim ke dalam maupun keluar instansi harus dicatat ke dalam buku agenda intern maupun ekstern. Yang keenam, penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai bukti fisik dan harus disimpan dengan baik agar bila suatu saat dibutuhkan, mudah untuk menemukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada prosedur penanganan surat kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.